Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Firman. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Tetap semangat dan aktif pembelajaran jarak jauh penjas ini ya. Oke ya. Jangan lupa selalu memakai masker kalau mau pergi kemana-mana dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Baik, sebelum mengawali mata pelajaran ini sebaiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Baik, selesai. Sebelumnya silakan presentasi dulu di Google Classroom ya, nama dan nomor absen. Hari ini memasuki materi penjas yaitu rel depan dan belakang. Ada yang tahu nggak rel depan dan rel belakang itu apa? Ya, betul. Rel depan atau guling ke depan adalah berguling ke depan atas bagian belakang badan. Artinya tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Ketika mengguling itu pasti ya menekuk pinggang dan pinggang panggul bagian belakang pasti mengenai. Pada rel depan ini memiliki latihan dua cara, yaitu ke depan dengan sikap awal jongkok dan guling ke depan dengan sikap awal berdiri. Rel depan sangat mudah dilakukan jika menyaksikan, tapi dibalik itu semua dilakukan tanpa teknik yang benar maka akan membahayakan keselamatan kita. Ya, benar sekali. Sebelumnya, kalau kita mau memasuki latihan rel depan, itu harus pemanasan terlebih dahulu ya anak-anak, supaya terhindar dari cedera. Kalau mau melakukan rel depan itu harus mempunyai yakin dan mantap, jangan sampai ragu-ragu. Kalau memiliki sifat yang ragu-ragu pasti akan jatuhannya itu enggak sempurna gulingannya. Nah, cara mempraktekkan rel depan ini sebaiknya diulang lagi dari awal sampai gerakan itu benar-benar sempurna. Cara melakukan gerakan rel depan secara umum, mula-mula kita harus bersikap jongkok. Kedua kaki rapat, letakkan lutut ke dada, kedua tangan menumpu di depan ujung kira-kira 40 cm. Bengkokkan kedua tangan dan letakkan pundak pada matras sehingga menunduk kepala dagu sampai ke dada. Lanjutkan dengan melakukan gerakan berguling ke depan ketika panggul menyentuh matras dan peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Ya, benar sekali. Nah, ini cara melakukan rel depan. Pada gerakan A, awalannya jongkok, maka pertama-tama posisikan tubuh dalam posisi jongkok. Letakkan telapak tangan pada lantai posisi lebih depan dari telapak kaki. Tuh. Angkat pantat dan arahkan kepala di antara kedua telapak tangan seperti posisi wujud. Tempelkan dagu pada dada, lalu dorong kepala hingga
masuk melewati kedua telapak tangan. Cara mendorongnya adalah dengan mengangkat pantat lebih tinggi lebih sekaligus condong ke arah depan. Beri energi dorongan dengan menggunakan otot perut sehingga setelah tubuh terguling, tubuh akan berposisi seperti posisi awal. Itu pada gerakan yang C ya. Tundukkan kepala hingga dagu menempel di dada. Begitu tubuh telah menggelinding ke depan, kedua telapak kaki menapak lantai, segera dorong tubuh untuk bangkit berdiri dan sesuai dengan posisi awal. Ya tadi seperti tadi itu bisa menggunakan posisi jongkok maupun posisi berdiri. Itu yang namanya roll depan. Nah, kesalahan-kesalahan pada saat dilakukan roll depan. Apa sih menurut adik-adik? Nah, begini loh, Dik. Kedua tangan yang bertumpu jika tidak dapat atau dibuka terlalu lebar atau terlalu sempit. Jadi, kalau kaki kita dibuka terlalu lebar, itu sangat salah ya, maupun terlalu sempit, sehingga kaki itu harus dipaskan posisi untuk menempel bagian dada. Tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat sehingga keseimbangan badan kurang sempurna dan akibatnya badan jauh ke samping. Itu biasanya sering terjadi, tapi kalau adik-adik mengulang 2 kali sampai 3 kali, 4 kali, pasti gerakan itu akan sempurna. Gerakan awal pasti ya kurang lah. Bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. Nah, jadi ketika melakukan roll depan, bahu itu seharusnya diletakkan di atas matras. Kenapa sih? Supaya tangan dibengkokkan itu ada kekuatan untuk dorongan mengguling. Saat gerakan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Ketika adik-adik sudah mengguling, sebaiknya tangan itu sebagai tolakan awal untuk mendorong, setelah itu lepas dan gerakan itu kembali ke posisi awal yang tadi. Roll belakang. Senam lantai roll belakang adalah roll belakang itu ya seperti tadi yang melakukan roll mengguling ke depan, sedangkan roll belakang itu menggulingkan ke belakang. Nah, pada gerakan ini badan mengguling ke depan, bagian belakang mulai dari panggul belakang, pinggang, punggung, dan tengkuk. Jadi sebenarnya itu perasaannya sama seperti gerakan roll depan, cuman pada roll belakang ini mulai lagi dari panggul, bagian belakang, pinggang, punggung, dan tekuk. Nah, pada gerakan belakang ini, di mana posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan sampai ke dagu, melekat di dada, berlawanan arah dengan roll depan. Ya, tadi sama cara umum untuk melakukan roll belakang, yaitu kedua tangan itu, nah, cara dengan posisi awal yang jongkok ya,
Sikap awal dalam posisi jongkok, kedua kaki ya tetap dirapatkan ya. Letakkan kedua lutut pada bagian dada. Bagian dada. Pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan segera dilipatkan ke samping telinga dan telapak tangan menghadap ke bagian atas, siap menolak. Kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh menolak kuat dan kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di atas matras ke siap jongkok. Nah, ini adalah contoh gerakan roll belakang. Roll belakang itu juga memiliki dua cara, dengan posisi awal jongkok dan kedua dengan posisi awal berdiri. Kalau pada contoh gambar ini, Bapak mengambil tentang posisi awal dengan posisi awal jongkok. Sikap awal dalam posisi jongkok, dengan kedua kaki dirapatkan, letakkan kedua lutut pada bagian dada. Kedua tangan diletakkan pada bagian depan di dekat kaki kira-kira 40 cm. Tumpukan pada bagian dada, bengkokkan kedua tangan dan mulai berguling. Ketika panggul menyentuh matras, kemudian peganglah bagian bawah lutut tulang kering dengan kedua tangan. Setelah gerakan berguling selesai, diakhiri dengan posisi jongkok dan tulang memegang tulang kering. Seperti ini contohnya. Nah, ini di awal, terus membulat, berdiri, tegak. Nah, kesalahan-kesalahan apa sih yang terjadi pada gerakan roll belakang? Menurut adik-adik itu apa ya? Kesalahan-kesalahan itu. Ya, jadi kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan gerakan gulingan depan dan belakang adalah kedua tangan yang bertumpu tidak tepat. Yang tidak tepat itu seperti apa sih? Sempit, terlalu jauh, dan terlalu dekat dengan ujung kaki. Nah, tumpuan salah satu atau kedua kurang kuat, maka keseimbangan badan kurang sempurna, dan akibatnya badan kurang sempurna dan badan jatuh ke samping. Bahu tidak diletakkan di atas matras tangan, dibengkokkan. Saat gerakan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Nah, seperti itulah materi-materi yang Bapak ingin sampaikan. Bila ada yang nggak paham, silakan ditanyakan ke Bapak lewat GC ya. Nanti Bapak akan menjawab sebisa mungkin untuk kalian. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan ya adik-adik. Kalau silakan dipahami dan dipelajari. Tugasnya nusul nanti Bapak berikan di Google Classroom. Ya. Motivasi dari Bapak adalah tetap semangat, jangan putus asa pembelajaran daring ini, dan semoga corona segera menghilang, sekolah segera bertatap muka dengan Bapak, dan tetap aktif dalam
menjalankan pembelajaran jarak jauh ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begitulah saya akan memaparkan narasi-narasi pembelajaran untuk menyampaikan materi pada kelas 11 ini di Google Classroom. Seperti ini. Jika saya memberikan materi kepada kelas 11 MIPA 1, MIPA 2, dan MIPA 4, MIPA 4, inilah bentuk narasi yang saya sampaikan pada anak-anak kelas 11. Nah, pada awalnya saya memberikan salam kepada adik-adik dan sekalian presensi di komen Google Classroom ini. Pada pembelajaran ini ada sebanyak 27 siswa yang aktif pembelajaran jarak jauh penjas ini. Kemudian saya untuk materi saya share ke 3 kelas yang tadi saya buat melalui link YouTube dan link Google Drive. Nah, di sini saya membuat tentang diskusi pertanyaan. Kenapa sih saya ingin membuat diskusi pertanyaan? Karena untuk memancing keaktifan anak-anak pada pembelajaran jarak jauh ini. Saya memberikan kasih nilai plusnya yang bertanya dan menjawab. Alhamdulillah ada 17 komentar. Nah, pada saat itu saya pancing pertanyaan dengan kesalahan-kesalahan dalam melakukan gerakan roll depan. Nah, gerakan roll depan belakang itu apa saja? Siswa menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Kemudian terakhir saya ingin memberikan tugas dalam jangka waktu 1 minggu. Tugasnya yaitu tentang tugas pertemuan ke-1 kelas 11. Sehingga saya sebelumnya sudah membuat Google Form dengan nama, kelas, nomor absen, dan soalnya 2 untuk mencari screenshot pada pertanyaan yang saya tujukan itu. Dan itu pada minggu kedua saya memberikan materi lagi dengan mengucapkan dan menyampaikan salam
dan prasajansi seperti biasa. Kemudian siswa saya berikan materi-materi lagi, dan untuk memahami roll depan dan roll belakang, dan bisa diakses melalui YouTube dan Google Drive. Nah, pada ini saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa, dan banyak siswa-siswi yang melakukan menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Dan tugasnya adalah siswa membuat video. Tugasnya saya tetap memberikan jangka waktu 1 minggu, dan tugasnya contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Tiffany, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 9. Dan seperti ini. Ya, itulah narasi-narasi yang saya berikan. Narasi-narasi pembelajaran saya ke kelas 11 MIPA 1, 2, 3. Baik, terima kasih bila saya ada kekurangan atau bahasa yang kurang dipahami, mohon maaf. Itulah bentuk tugas atau materi sebuah pembelajaran daring yang saya sampaikan kepada SMA maupun yang lain. Ya, semoga sangat bermanfaat, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.